Ini dikumandangkan lagu seperti biasa Bagimu Negeri, dan tampaknya kalau kita lihat juga para pemain sudah siap di sini. Unggul FC menghadapi Pendekar United. Pendekar United memakai jersey yang keren ya. Kita lihat di sini dengan desain yang bagus, dengan warna kecoklatan, emas tadi kita lihat. Tapi Unggul FC juga tidak kalah kerennya dengan line up Pupung Andi, Kevin Blandino, ada juga Bidani, Rizky Dwiki, dan juga Bagas Teguh yang kita tahu sendiri bahwa dia sebagai top skor. Dan sementara kita lihat ini tim wasit yang akan memimpin pertandingan Pendekar United. Tentunya seperti biasa ada Wilmar Ronaldo, ada juga Garinho, ada Rian Dwi, ada Michael, dan juga Raka. Apa yang Anda lihat dari starting five di pertandingan ini, Reza? Ya, tidak ada yang sebenarnya benar-benar mengejutkan ya bagi Pendekar United. Kita masih melihat nama Ronaldo dan juga Ricardinho ini bermain sejak awal. Tentu tugas dari Raka Febianto ya ini akan sangat besar sebagai seorang anchor. Dimana memang kalau musim lalu kita mengingat ada sosok Neto di tim Pendekar United sebagai penyuplai bola di belakang. Tapi kali ini Raka akan mendapatkan tugas yang cukup berat, mendapatkan tugas yang cukup penting, dan kita akan tunggu nanti performa dari Raka pada hari ini. Betul. Dan Anda juga pastinya sudah, ya ini dia kita lihat nama-nama pemain yang tidak bisa ikut ya. Termasuk Papata ya tadi. Betul. Ada nomor 2 memang Atta Halilintar didaftarkan lagi musim ini jadi musim keduanya didaftarkan, tapi kita masih menunggu kapan debutnya. Itu yang kita tunggu ya, karena sekarang adalah sistemnya full kompetisi ya kalau kita lihat. Dan tentunya bagi Unggul, nah ini dia. Seperti biasa, ada di studio, sekarang ada di lapangan, Coach Andri Irawan yang passionnya terhadap futsal ini tidak pernah habis. Ya, luar biasa memang. Coach Andri Irawan ini pelatih, bisa dibilang salah satu yang terbaik di Indonesia saat ini, pernah melatih timnas juga, tetapi dia juga cukup concern untuk bisa mengembangkan pemain-pemain muda, termasuk kalau kita lihat memang Unggul ini tim yang didominasi dengan banyak sekali pemain muda, termasuk sang kapten ya, Ramadan Zidane ini usianya masih 23 tahun, dia pernah jadi kapten di timnas Under-20 dan kini menjadi kapten di tim Unggul FC Malang. Sayangnya memang para supporter dari Unggul masih harus bersabar ya untuk bisa melihat penampilan dari dua punggawa asingnya. Sebenarnya mereka sudah mendaftarkan nama Andres Kosue sejak awal musim, begitu juga dengan Pirapol Satsue yang kemarin baru saja diresmikan, tetapi memang Pirapol baru mendarat ke Indonesia kemarin. Ini juga pemain yang luar biasa sebenarnya. Top skor Liga Thailand musim lalu. Datang ke Indonesia, tetapi lagi-lagi masih harus bersabar kapan nanti akan debut Pirapol. Iya, dan tentunya juga menghadapi tantangan di Liga di Indonesia ya. Dan sejauh ini Anda melihat tentang perjalanan Ricardinho, kita berbicara itu ya. Di musim ini dan musim-musim lalu ini perbedaannya apa yang paling signifikan? Ya memang kalau kita lihat Ricardinho musim ini belum benar-benar menunjukkan performa terbaiknya dari tiga laga awal Pendekar. Ini masih kita tunggu apakah memang masih beradaptasi dengan strategi yang coba diturunkan oleh Alvaro ya, karena bersama Alvaro memang keleluasan Ricardinho sepertinya agak sedikit berkurang jika kita bandingkan dengan musim lalu ketika masih bersama dengan Coach BW. Ini yang harus segera ditemukan karena sekali lagi Pendekar memiliki pemain terbaik di dunia sekaliber Ricardinho, ini harus ditemukan cara bisa mengoptimalkan pemain yang satu ini. Iya, dan tentunya para pemain sudah bersiap-siap. Kita lihat juga bagaimana wasit Andrawan Iku Jatiko yang akan memimpin jalannya pertandingan. Kita akan langsung menikmati pertandingan Unggul FC menghadapi Pendekar United. Dan kita tahu di posisi klasemen bagi Unggul berada di posisi keempat ya. Reza dengan 5 pertandingan tapi dengan 2 kali kemenangan, 1 seri 2 kalah. Sementara Unggul dan Pendekar berada di peringkat ke-8 dengan semuanya sama ya. 1 menang, 1 seri, 1 kalah. Dan memang sebenarnya Unggul kemarin sudah main ya di seri ketiga di Surabaya mendapatkan 4 poin, ini sebuah hasil yang positif. Sementara itu Pendekar kemarin libur, ini sebenarnya juga menjadi sebuah keuntungan karena kita ingat di pekan kedua di laga terakhir mereka kalah dari Radit dengan skor yang cukup menyakitkan di menit-menit akhir. Tetapi ada waktu sekitar 2 minggu untuk kemudian Pendekar bisa kembali melakukan pembenahan, dan ini juga jadi sesuatu yang tentunya positif karena mereka bisa membuat Ronaldo Cabarsas, ini pivot asal Venezuela, bisa beradaptasi lebih baik lagi. Ya, dan pertandingan akan segera dimulai. Kita akan segera nikmati saja. Dan tentunya kita lihat bagaimana di GOR juga belum terlalu penuh. Di sini kita harapkan juga yang berada di sekitar Surabaya tentunya untuk hadir sampai masuk di GOR. Dan pertandingan sudah dimulai. Kita segera nikmati Unggul FC menghadapi Pendekar United. Ini agak sedikit saru juga pakaiannya ya karena dua-duanya gelap di sini. Ya kita lihat dua-duanya agak gelap ya karena sebenarnya memang Unggul ini merahnya memang terang tapi birunya agak gelap juga ya, biru dongker. Oh, dari dekat kelihatan ya. Mudah-mudahan di sini kita bisa melihat dengan pertandingan yang nanti diprediksi akan menjadi pertandingan yang luar biasa pastinya. Kita lihat Rian. Oh, sebuah attempt kali ini dicoba tadi oleh Ronaldo ya. Ya, ini pivot yang diharapkan tentunya bisa mengangkat performa dari Pendekar yang memang menyongsong musim ini, berharap
bisa setidaknya ada di 2 besar ya. Ya. Dan Ronaldo sejauh ini memang sudah mencetak gol tapi belum optimal performanya di 2 pekan awal. Dan Ronaldo kali ini sayang sekali masih jauh melayang tadi. Dan nomor punggung 3 ini Coach Alvaro Martinez Castillo tadi yang Anda bahas ya, Reza. Ini pelatih yang juga sebenarnya mendapat sorotan ya di 3 pertandingan awal karena performa Pendekar juga belum optimal. Ini pelatih yang sempat menangani SKN FC Kebumen juga beberapa musim lalu. Ya, tentunya bagi tim seperti unggul ya, yang kita tahu yang menjuarai di Liga Futsal Nusantara ya. Musim lalu, dan ini juga tim yang belum terbentuk selama 2 tahun ya. Benar. Masih sekitar 23 bulanan lah kayaknya. Tetapi memang performanya sudah cukup positif ya. Ya. Oh, ini dia sebuah peluang kali ini. Apakah menjadi gol? Oh! Kita lihat bagaimana cepat sekali tadi Rian yang memanfaatkan peluang di depan gawang. 1-0 sementara ini unggul. Ya, sebuah teknik yang begitu gemilang dari Rian kali ini. Kita lihat dengan begitu tenang ya, dia bisa one on one dengan penjaga gawang, dan memang kalau seperti posisi ini pilihannya hanya 2, apakah menendang ketika jaraknya masih agak jauh dengan kiper atau ketika sudah tertutup harus bisa melewati kiper. Ini dilakukan oleh Rian dengan sangat baik. Sangat baik ya. Tadi saya mengatakan unggul bukan untuk Unggul FC, tapi sementara Pendekar unggul di sini atas Unggul FC. Tepat sekali memang dengan skor 1-0, tentunya ini akan membuat pertandingan sedikit lebih terbuka. Saya rasa masih banyak waktu yang dibutuhkan untuk kedua tim. Masih ke belakang. Penting sekali kita lihat pergerakan dari Ricardinho tadi. Rian. Oh, baik sekali, kembali lagi Rian. Sekarang menjadi peluang di sana dan hampir saja. Wah, attempt sudah dilakukan oleh Rian. Kita lihat tampil jauh lebih cair ya Pendekar di awal pertandingan ini. Mereka tampil dengan begitu dominan, pergerakan tanpa bola juga dari para pemain sangat baik. Tadi kita lihat lagi-lagi Rian muncul ya. Dia tadi awal dari belakang, passing ke Ricardinho, dia maju ke depan, dan ketika Ronaldo memberikan umpan, dia sudah ada di depan lagi. Betul. Ini alert tentunya, warning bagi unggul. Oh, kembali lagi sebuah attempt. Sudah banyak attempt yang dilakukan oleh kubu dari Pendekar. Ini harus sangat berhati-hati pastinya. Kembali melakukan serangan kali ini unggul. Oh, bisa dipotong tadi. Nah, ini kesempatan Pendekar. Ya. Oh! Ini berkali-kali ya tidak ada Ronaldo. Ya, terhitung sudah ada setidaknya 5 tendangan karena gawang ya dari 2 menit awal. Tentu ini sesuatu yang harus menjadi kewaspadaan bagi unggul. Karena Ronaldo pun kalau kita lihat ya, setelah mendapatkan waktu 2 minggu untuk beradaptasi lagi, dia kali ini mampu tampil lebih baik. Sangat berhati-hati para pemain dari unggul di sini. Belum 3 menit pertandingan sudah berlangsung, tapi sudah begitu banyak diserang. Dan high press dari Pendekar sejauh ini juga berjalan dengan cukup mulus ya. Mereka mampu membuat akhirnya unggul belum bisa mendapatkan peluang sejauh ini. Ingat mereka juga punya sosok goal getter di sini ya. Unggul sendiri. Dan meskipun memang top skor mereka belum bermain ya. Bagus Himawan masih ada di bench. Nanti kita akan tunggu ketika masuk apakah dia mampu memberikan perbedaan. Sayang sekali. Kita lihat tadi bagaimana dua peluang yang coba diciptakan oleh para pemain dari Pendekar. Ya, ini sentuhan pertama Fandi ya sebenarnya di pertandingan ini, baru masuk dia dan langsung mendapatkan peluang. Tadi juga teknik screening goal yang juga sangat baik dari Ronaldo. Ya. Dan kita lihat bagaimana pressing yang tinggi seperti yang kita katakan ya, dilakukan oleh para pemain dari Pendekar. Ya, kena lagi di sini. Ronaldo sekarang. Masih Ronaldo. Hasilnya, sayang sekali tadi. Sedikit di belakang posisi dari Ricardinho. Ini detail-detail kecil yang memang harus bisa dipahami oleh para pemain di lapangan dan harus terjalin sejak latihan. Kita lihat Ronaldo memang memberikannya umpan tarik ya, bukan umpan ke tiang kedua, tetapi Fandi meminta bola di tiang kedua. Karena Ronaldo juga sebenarnya melihat kalau dia memberikan bola ke tiang kedua sudah akan ditutup oleh Fufung. Fufung tadi tersenyum saja ya dengan beberapa attempt yang dilakukan karena memang belum terlihat begitu baik ya pertahanan dari unggul. Ini juga penjaga gawang yang sebenarnya musim lalu memperkuat Pendekar, tapi memang mayoritas skuad dari Pendekar yang sekarang dihadapi sudah jauh berbeda ya dibandingkan dengan musim lalu. Banyak sekali perubahan yang terjadi di sana ya. Kali ini kita lihat peluang diciptakan oleh unggul.
Ini peluang pertama dari Andres yang baru masuk. Ini juga pemain yang harus diwaspadai oleh Pendekar, pemain yang menjadi top scorer di Liga Futsal Nusantara musim lalu dan kali ini menjalani musim debutnya di Liga Futsal Profesional. Ya. Tangkap dengan mudah oleh Sukung. Ya, kita lihat mereka hati-hati pastinya. Kembali lagi keluar tadi. Ya, sudah masuk rotasi kedua dari Unggul kita lihat. Ada Famos Connection di sana. Dennis Gunabawana, Bagus Himawan, Obay dan dilengkapi dengan Agung, Andres. Ya, Andres juga kita lihat. Agung masuk dari kubu Pendekar. Pandi. Posisinya apa tadi kita lihat Pandi. Cukup lama kita lihat di sini. Pandi bersama dengan Bagus. Sayang sekali keluar. Kembali lagi kita lihat bagaimana Unggul sekarang mencoba untuk bangun serangan secara pelan-pelan, pastinya berbahaya kali ini. Harus hati-hati Pupung. Ya, sekali lagi sebuah pressure yang berhasil dari Pendekar hampir saja membuahkan gol. Ya. Ya, ini dia. Top skor ya. Ya. Dijaga dengan ketat kita lihat oleh Agung. Berhasil di save dengan kaki kiri tadi. Ya, lagi-lagi teknik screening yang cukup baik dari Andres. Dia mampu mendelay pertandingan dan sedikit menipu ya. Membuat akhirnya lepas dari tekanan Pandega dan mendapatkan kesempatan untuk melakukan tendangan. Ya, simpel saja. Kita lihat. Salam. Ke kiri sekarang. Pandega. Masih Pandega. Masih bisa dibaca dengan baik tadi. Kembali lakukan serangan cepat oleh Unggul kali ini. Tarik lagi ke belakang. Buang saja. Ya, transisi yang baik kali ini kita lihat dari Pendekar. Ada dua pemain di belakang yang mencoba mendelay dan akhirnya membuat dua pemain yang tadi masih di depan bisa kembali ke belakang dan melakukan recovery. Ya. Tidak mudah tentunya bagi Unggul sekarang. Cara membuka bagus, tapi kali ini sebuah peluang. Apakah akan menjadi gol? Sayang sekali tadi di mana Subhan ya. Ya. Dua peluang sudah didapatkan oleh Subhan dan kali ini lebih matang lagi ya. Umpan dari Abdul Salam cukup baik. Tapi memang perkenan bola dengan kaki Subhan tadi tidak terlalu sempurna. Dan bolanya melenceng jauh sekali tadi. Kita coba di kodenya supaya tenang ya, mainnya lebih tenang lagi karena peluang-peluang tercipta banyak sekali. Khususnya di rotasi kedua ini ya, di paketan kedua ini kita lihat ada banyak peluang yang didapatkan oleh Pendekar, tapi ketika ada di depan gawang ini mereka masih kurang tenang. Masih ada banyak sekali waktu untuk kedua tim. Dan kita lihat juga kedalaman skuad dari Pendekar musim ini ya. Ini bahkan di paketan kedua mereka isinya Subhan, Agung Pandega, Abdul Salam dan juga Fandi Permana. Pemain yang pernah mencicipi bermain bersama timnas. Meskipun memang Abdul Salam ketika itu bersama dengan timnas U20. Ya, paling tidak pengalaman di sana ya yang berbicara. Ya, kita lihat cukup jauh. Memang tadi sebuah tetap yang coba dilakukan oleh para pemain dari Unggul. Pendekar sekarang kembali lagi mencoba untuk membangun serangan pelan-pelan dan kali ini bisa diambil, belum ternyata dan dibuang saja tadi. Ya, butuh sesuatu yang fresh ya kali ini Unggul FC Malang jika ingin menghadapi high press dari Pendekar. Mereka harus punya opsi lain ya. Kita melihat ketika mereka mencoba build up dari bawah ini sejauh ini belum berjalan. Ya, tapi terus saja mereka tetap dalam bisa dikatakan dominasi para pemain dari Pendekar kali ini ya. Yang bisa sekali-sekali mencoba untuk menyerang seperti ini kita lihat. Sulit sekali karena di sana masih dijaga oleh Fandi. Ya, dan transisi negatif dari Pendekar sejauh ini juga berjalan dengan baik ya. Sehingga ketika memang Unggul masuk ke sepertiga akhir mereka tidak pernah mendapatkan keunggulan jumlah pemain. Ini yang akhirnya membuat peluang mereka masih setengah matang sejauh ini. Gavin, sayang sekali. Tadi kita lihat Gavin mencoba untuk lepas, tapi terlihat terlebih dahulu keluar ya tampaknya. Ya, tampak sudah keluar garis tadi. Ini Gavin juga salah satu pemain yang naik daun musim lalu ketika memperkuat Sadakata. Dia masuk di putaran kedua tetapi langsung mencetak 5 gol. Sempat ingin dipertahankan sebenarnya oleh Sadakata tetapi sudah lebih dulu direkrut oleh Unggul. Iya, kembali lagi masuk. Kita lihat sini Raka dan juga Ricardinho ya. Dari Pendekar United. Dan yang menjadi korban dengan kedatangan Ronaldo memang
akhirnya Subhan ya. Kalau kita ingat musim lalu Subhan mendapatkan suplai-suplai bola yang sangat matang dari Ricardinho, dari Neto. Kali ini Subhan tentu harus bekerja ekstra keras lagi karena dia tidak berada di starting 5 ya. Iya. Itu mudah-mudahan bagi Subhan jadi apa ya, bisa dikatakan penambah semangat di sana ya. Harus jadi pelecut juga ya, bukan dengan datangnya pemain asing dia hanya menjadi pilihan kedua, tapi bukan tidak mungkin jika penampilannya lebih baik akan menggeser Ronaldo lagi. Iya. Oh, masih bisa diantisipasi dengan baik tadi. Dan kembali lagi, Ricardinho mengambil bola di sini. Memang dia juga sangat nyaman ya dengan atmosfer yang ada di Indonesia ya, kalau kita lihat. Pastinya dia akan terus bermain dengan profesional bersama dengan Penekar United kali ini. Ronaldo kehilangan bola tadi. Ya, memang kalau kita lihat dari size juga Ronaldo memiliki keunggulan di sini ya. Kemampuan dia untuk melindungi bola juga bisa dikatakan pastinya akan menjadi sebuah keuntungan bagi Ronaldo sendiri. Dan memang bukan pemain sembarangan ya, bersama Venezuela juga dia sempat bermain di Piala Dunia Futsal 2021 di Lituania. Sebenarnya unggul juga merekrut pemain asal Venezuela, Andres Josue, tetapi memang sejauh ini belum datang. Betul. Dan bahkan tadi sempat kita bahas tentang tim Cosmo yang justru tidak memakai ya untuk pemain asing, tapi masih berada di klasemen yang baik. Kita lihat di sini sebuah peluang coba diciptakan tadi. Kita lihat kemampuan dribbling dia, skill individual pastinya juga di atas rata-rata ya. Dan kita lihat walaupun size-nya besar, tapi gerakannya tidak lambat. Iya. Oh, masih bisa terbentur tadi. Kembali lagi kita lihat gagal serangan dari Pendekar. Ricardinho. Depan kali ini. Pandega. Ronaldo. Tarik lagi ke belakang. Ricardinho kembali. Tendangan langsung dan masih melebar tadi. Kita lihat Pupung begitu waspada ya ketika Ricardinho memegang bola ya. Karena Pupung juga orang yang paling tahu ya seberapa berbahayanya Ricardinho. Saya ingat saya pernah melihat training session dari Pendekar ketika di Gor Unesa tahun lalu ya. Dan Pupung pun kena bola chip dari Ricardinho dari setengah lapangan. Jadi memang Pupung kali ini mencoba lebih waspada lagi ketika menghadapi Ricardinho langsung di pertandingan. Betul. Mau tidak mau ya kita lihat apapun bisa dikreasikan oleh pemain ini. Kembali lagi. Tahanan terus dilakukan. Oh, sayang sekali tadi kontrol bola yang tidak begitu baik dari Agung Pandega. Ini kalau pakai jersey ini pulang tinggal pakai celana panjang datang ke kondangan ya. Sudah pakai batik. Ya karena mau tidak mau kita pun juga harus mengapresiasi ya dengan adanya jersey-jersey keren seperti ini yang memang mengangkat kembali bagaimana fans dari futsal bisa menikmati. Bukan hanya di dalam lapangan. Bukan hanya di dalam, betul. Jersey yang bisa dipakai untuk gaya juga, dan juga jangan lupa banyak sekali sponsor yang sekarang juga tersemat ya di jersey para tim ini juga. Salah satu hal yang memang harus terus dijaga di futsal Indonesia. Ya kembali lagi kita lihat. Coba untuk membangun pelan-pelan kali ini. Coba dicipta gagal dilakukan. Dan ini sebuah peluang berbahaya berhasil diselamatkan tadi. Wow, luar biasa memang. Kita lihat tekanan yang dilakukan oleh Pendekar sejauh ini. Ya ini lagi-lagi ya, ketika one-on-one dengan penjaga gawang dengan jarak yang sudah cukup dekat, pilihannya hanya dua. Yang pertama melewati penjaga gawang, yang kedua adalah melakukan tendangan seperti yang dilakukan oleh Ronaldo tadi. Sayangnya memang bola chipnya ini masih ada dalam jangkauan Pupung tadi. Ini dia, Ronaldo Cabarces. Betul. Ini juga kita lihat di Amerika Latin pastinya juga futsal ya, menjadi sarana yang kompetitif ya bagi tim-tim yang bertanding di sana sekali lagi. Karena kita tahu sendiri bahwa futsal ini lebih juga menekankan bagaimana individual para pemain ya. Dan negara-negara Amerika Latin sangat diuntungkan ya dengan bagaimana mereka mengintegrasikan olahraga futsal dengan sepak bola. Ya. Oh baik sekali kita lihat. Wah. Offering yang dilanjutkan dengan mengambil bola tadi dengan sangat baik dilakukan. Langsung ke depan kali ini, berhasil dihalau. Oh, kita lihat di sini berbahaya tentunya bagi para pemain Pendekar jika tidak cepat untuk kembali. Transisi yang bagus dilakukan oleh para pemain Pendekar sejauh ini untuk bisa cepat melakukan defense kembali ya.
Kali ini percobaan umpan ya dari Adriano Tomasi ke tiang kedua, tapi tidak ada pemain yang menyambut. Dan kali ini menarik ya, Pendekar United unggul, tapi kali ini mereka yang mengambil time out pertama di laga ini. Mau tidak mau mereka ingin regrouping tampaknya. Tapi sejauh ini apa yang Anda lihat selama 8 menit lebih ini? Ya sebenarnya ini semuanya sudah berjalan dengan apa yang diinginkan oleh Alvaro Martinez. Ya kita lihat mereka mampu menciptakan peluang, begitu banyak kreasi yang mampu diberikan. Tinggal bagaimana ketika memasuki sepertiga akhir mereka harus bisa lebih tenang, khususnya pemain-pemain yang ada di paketan kedua ya tadi. Seperti Fandi, Agung Pandega dan juga Subhan. Dan high press mereka juga sejauh ini berjalan dengan sangat baik karena Jurgen Klopp pernah bilang ya, katanya asis terbaik ini bukan dari playmaker kelas dunia, tapi dari pressure. Karena ketika mendapatkan peluang dari pressure, jaraknya sudah sangat dekat dengan gawang. Ini juga dilakukan oleh Pendekar sejauh ini. Dan bagi unggul sendiri harus punya opsi lain. Sekali lagi, ketika menghadapi lawan dengan high press, ada beberapa pilihan yang bisa mereka lakukan. Apakah mempercepat sirkulasi bola, atau kemudian memasang satu pivot yang menunggu di depan dan memanfaatkan gap antara pemain belakang dengan pemain depan dari Pendekar. Ya, dan bahkan kalau kita lihat bagi Alvaro sendiri ya di time out kali ini dia tidak menggunakan strategic board ya. Tapi dia justru memberikan motivasi kepada pemain, memberitahu harus apa dan lain-lain, dan itu yang paling penting sebetulnya dari sebuah time out ya. Dan tentunya bagi Alvaro ini jadi tantangan tersendiri ya di kesempatan keduanya melatih di Indonesia. Dia lagi-lagi menangani tim dengan para pemain kelas dunia seperti Ricardinho, karena kita ingat ketika di SKN pun dia mendapatkan suplai pemain-pemain kelas dunia seperti Facundo Schusterman saat itu pemain asal Argentina, tapi tidak bisa menjadi juara saat itu. Meskipun memang agak sedikit terganggu oleh pandemi. Kali ini di kesempatan keduanya tentu berharap bisa membawa Pendekar meraih hasil yang lebih baik lagi. Betul. Bagi unggul tentunya mereka harus membuktikan bahwa mereka pun juga berasal dari atau naik baru ke Liga Pro ini juga harus tidak bukan hanya numpang lewat ya di sini. Dan sejauh ini cukup baik ya. Mereka menyiapkan tim ini benar-benar dari jauh-jauh hari, merekrut pemain-pemain yang memang cukup baik di musim sebelumnya. Ada beberapa pemain direkrut dari Sadakata, dari Vamos. Ini jadi sesuatu yang tentunya positif bagi tim promosi seperti mereka. Dan jangan lupa spesialisasi dari Coach Andri Irawan adalah seperti itu ya. Dia selalu tugasnya adalah membangun tim ya. Benar sekali, ini salah satu pemain yang pelatih yang memang concern ke pembinaan. Lalu dia, kalau saya ngobrol juga ya, dia lebih senang untuk bisa membangun sebuah tim. Mirip-mirip dengan Coach Sayan Karmadi. Karmadi. Biasanya memang melatih tim-tim yang diisi banyak pemain muda. Kembali lagi kita lihat intensitas sedikit menurun di sini dari Pendekar, terutama ketika tadi di awal-awal mereka melakukan tekanan begitu luar biasa dan menciptakan beberapa peluang. Kali ini tentunya kesempatan ya yang harus diambil oleh unggul memanfaatkan hal ini. Memang tidak akan mudah karena kita tahu bahwa secara defense pun juga cukup baik sejauh ini Pendekar. Kita lihat pemain-pemain seperti Aryan dan juga Raka ya, ini bukan pemain yang juga bagus ketika menyerang, tapi ketika bertahan cukup solid. Dan yang harus digarisbawahi juga Pendekar untuk melakukan perbaikan di posisi penjaga gawang musim ini. Mereka merekrut Maidong Ustelu, dan di cadangan pun masih ada nama Andi Tenri Juang yang musim lalu cukup baik performanya di putaran kedua bersama dengan Famos. Sejauh ini juga belum ada ancaman terhadap Nego sendiri. Kanan kembali dilakukan, coba oleh para pemain dari unggul. Masih ada 10 menit kali. Oh, kita lihat Ronaldo baik sekali dan berhasil diblok. Kita lihat senang sekali ekspresi dari Fufung tadi. Ini kiper yang memang selalu tersenyum ya. Fufung baik ketika mendapatkan shooting ataupun ketika kita lihat, dia pun juga senyum terus, tersenyum ya. Senyum terus ya. Padahal kalau saya jadi kiper pasti udah marah ya, karena Ronaldo begitu mudahnya bisa terbebas dan lagi-lagi dari high press. Betul. Karena dengan badan yang dimiliki oleh Ronaldo, kita lihat juga tadi dia sedikit memberikan body contact ke pemain lawan dan bukan pelanggaran, membuat akhirnya dia mendapatkan peluang untuk melakukan transisi. Tetapi lagi-lagi Fufung masih mampu menyelamatkan gawang timnya. Bagaimana dia bisa senyum ketika pemain lawan sedang mengokang kakinya. Itulah Fufung tadi. Musim lalu juga sempat viral ya, Fufung ketika terkena bola di muka dia sempat tersenyum, tetapi kemudian ternyata memang sakit. Akhirnya baru terjatuh. Pendekar terus berhasil bisa mencuri bola ya. Ini dia salah satu keunggulan dari Pendekar. Bagaimana mereka berusaha melakukan itu. Tackling yang cukup keras tadi. Tapi tidak terlihat, bukan sebuah pelanggaran sepertinya. Tadi cukup terganggu pergerakan dari Ronaldo. Hilang momen ya. Jadi sebenarnya venting pertamanya sudah cukup bagus. Tetapi ketika ditunda akhirnya ada banyak pemain tadi yang menutup peluang syuting dari Ronaldo. Itu dia yang seperti selalu Anda katakan ya, ketika hilang momen ini jangan sampai terjadi ya di futsal, karena
sepersekian detik ya. Bukan sedetik lagi ya, bukan benar-benar sedetik lagi. sepersekian detik. Di sepak bola lapangan besar aja bisa kehilangan momen sedikit saja bisa lewat ya, apalagi di futsal. Ini betul-betul harus cepat sekali dalam melakukan keputusan. Cardinho, umpan yang sangat baik sekali dan sayang, kita lihat bagaimana tadi Abdul Salam coba untuk menahan dengan dada. Tidak berhasil untuk melakukan attempt dengan sempurna di sini. Dan lagi-lagi pilihan-pilihan passing dari Ricardinho ya, begitu baik. Dia melihat memang jalur untuk memberikan umpan bawah sudah tertutup. Dan akhirnya memberikan umpan chip tadi yang sangat akurat. Sembilan menit 30 detik lagi waktu yang tersisa. Sudah lama saya tidak ngobrol dengan Coach Andri Irawan. Selalu ada di studio ya, apalagi sudah bisa tentang timnas. Dan di sini dia akan sangat antusias. Sekarang timnya masih tertinggal dengan skor 0-1. Melalui gol tadi dari Rian, kapten dari Pendekar United. Gol yang sangat bagus ya. Gol yang sangat baik secara eksekusi dari Rian. Dan tadi kita juga sudah melihat Bayu Saptaji untuk pertama kalinya masuk di laga ini. Nah ini dia. Baik sekali. Kembali hilang momentum tadi, Subhan. Bagus sekali. Kita lihat bagaimana tadi Agung Pandega ya. Bisa mencuri bola. Itu keluar, tapi paling tidak ada sebuah momentum yang dipatahkan tadi yang dimiliki oleh Unggul. Lagi-lagi transisi yang sangat baik ditunjukkan oleh para pemain Pendekar. Tanggung jawab ya untuk melakukan pertahanan memang harus dilakukan oleh para pemain yang ada di lapangan. Ya, bagi BBS tentunya tantangan terbesarnya adalah bagaimana mereka menghadapi pemain-pemain muda ya saat ini. Benar. Karena kita tahu bahwa masa dominasi dia ketika itu juga begitu luar biasa ya. Dengan permainan yang atraktif yang selalu dia tampilkan. Untung saja tadi. Berhasil diselamatkan. Ya, Pupung juga harus berhati-hati ya, jangan sampai akhirnya overconfidence. Ya, kita lihat babak. Sayang sekali bisa ditahan tadi sebuah peluang kali ini. Berhasil tepis, tapi sayang ini bola rebound. Hampir saja tadi kita menyaksikan Bagas sepertinya ya. Ya, Bagas tadi mendapatkan kesempatan dari bola rebound dan saya rasa ini kesempatan terbaik dari Unggul FC Malang sejauh ini. Berawal dari Bayu ya, yang lagi-lagi tendangannya mampu diblok oleh Pupung, ada kesempatan transisi yang sangat baik kali ini mampu dieksekusi oleh para pemain dari Unggul. Tendangan dari Angga Yudhistira tadi masih mampu ditepis, tetapi bola kedua sebenarnya yang jadi momen penentu. Betul. Karena posisinya Michael masih unbalance, dia masih terjatuh ketika melakukan penyelamatan. Sayangnya memang eksekusi dari Bagas tadi masih di atas Ustaz. Yang tidak enak itu adalah ketika kita sedang menyerang, mengurung, tiba-tiba kita harus membalikan badan dan melakukan defense. Tadi seperti yang dilakukan oleh Subhan, mati-matian dia lari dan akhirnya untungnya bisa berada tepat waktu ya ketika mengcover di depan penjaga gawang tadi. Kita lihat baik sekali. Tapi sayang tadi bisa dibaca dengan baik. Ada sebuah setup yang sudah cukup baik tadi ya. Jalur passing ke pivot sudah diberikan. Sayangnya memang tadi umpan terakhir dari Subhan masih terlalu lemah. Dihalangi oleh BBS tadi. Masih sangat atraktif ya permainan dari Bambang Bayu Saptaji ya. Masih terus memiliki energi besar untuk bisa bermain dengan penuh hati di futsal. Dan harus bisa belajar dari Ricardinho juga ya, BBS. Usianya juga masih 30 tahun, tentu sebenarnya masih cukup lama ya bisa bermain di level teratas. Apalagi kalau melihat Ricardinho yang masih ada di level ini di usia 37 tahun. Ini ibaratnya seperti Ronaldo bermain di Liga Arab ya. Pemain terbaik dunia yang akhirnya di akhir-akhir karirnya bermain di Asia. Iya. Terlalu oportunis ini kalau saya lihat. Sangat jauh sekali dari sisi jarak juga tadi bagi Obay sendiri. Ya, sebuah set play kick in ya tadi coba dilakukan. Sayangnya lagi-lagi perkenan bola dari Obay tadi tidak terlalu sempurna. Dan sejauh ini juga Obay belum memberikan penampilan yang maksimal ya bersama dengan Unggul. Tapi kalau mengingat performanya di putaran kedua musim lalu ketika bersama Famos begitu baik. Berhasil tadi, lagi tadi diamankan oleh Obay. Terus di press kita lihat.
masih bisa dihadang dengan baik tadi oleh Rata. Nah, kita juga menunggu pemain-pemain muda yang turun ya di pertandingan ini. Dan kita juga mendengar ya saut-saut koordinasi dari seorang Michael Mustelu. Ini juga jadi salah satu kelebihannya ketika di lapangan. Suaranya bisa terdengar keras ya. Sayang sekali tadi tidak berhasil diambil. Dan sekarang keuntungan bagi para pemain dari Pendekar. Ya, delay kali ini dilakukan oleh Zidane ya. Ini memang kalau pertama kali akan diberikan peringatan oleh wasit, tapi kalau dilakukan terus-menerus bisa menjadi kartu kuning. Kembali kesempatan Pendekar serangan dari bawah. Dan Bayu kali ini menit bermainnya lumayan lama. Ya. Oh, kita lihat di sini. Bagaimana tadi Best mencoba untuk tem ke gawang. Dan lagi-lagi umpan dari Ricardinho benar-benar effortless ya. Iya. Kita tidak menemukan ada raut wajah kesulitan ketika tadi Ricardinho memberikan umpan. Enteng Padahal saja ya. sangat sulit tekniknya. Sangat enteng sebetulnya. Kembali lagi kita lihat 6 menit waktu yang tersisa di sini. Unggul masih mencari peluang untuk menciptakan gol, tapi kali ini gagal Zidane. Kita lihat bagaimana gemes ya. Coach Andri Irawan tadi. Bolanya ada di antara ya. Iya. Ada di antara dan masih ada opsi untuk passing juga sebetulnya ya. Ini memang jadi agak bingung juga apakah memang shooting atau passing karena bolanya di antara tiang dan juga rekannya tadi. Iya. Dan tadi dia meminta betul ya bolanya untuk datang ke kakinya tadi. Tapi gagal dilakukan dan harusnya memang dipassing tadi. Memang keputusan kembali lagi sekali lagi yang tadi kita bahas ya Reza ya. Bahwa dalam persekian detik tentunya juga dibutuhkan fokus yang tinggi untuk memutuskan shooting atau mencari rekan di sana. Dan tentu dengan kita melihat dari angle kamera televisi dengan pemain di lapangan sangat jauh berbeda ya. Sangat beda sekali. Apalagi untuk bisa mendeteksi ada pemain-pemain yang coming from behind seperti tadi karena memang datangnya dari sudut buta Zidane tadi. Betul. Apalagi juga kita sering melihat di sosial media ya ketika ada pemain memasangkan kamera GoPro ya di kepalanya. Itu terlihat sangat beda sekali. Di pemain bola pun juga sangat sulit untuk bisa menentukan pemain itu dekat, jauh, atau terbuka atau tidak. Karena memang segalanya serba cepat ya. 5-4-3, sisa waktu yang ada di sini. Oh, coba untuk melewati para pemain dari Pendekar. Ya, jauh lebih baik kali ini unggul bermain. Ya, mampu keluar dari tekanan. Jaga dari Ricardinho tadi, tapi masih bisa melesakkan sebuah tendangan. Sayang sekali gagal, seperti yang dilakukan tadi oleh Obay. Ya, mereka mempercepat sirkulasi bola dan juga ada sedikit turunnya intensitas pressure ya dari Pendekar. Yang mampu dimanfaatkan dan dalam beberapa menit terakhir memang unggul mulai bisa mendapatkan peluang. Dan ada perubahan strategi juga kayaknya dari Coach Alvaro, tampaknya sedikit bermain dengan pola 4-0 tanpa adanya pivot di lapangan. Diharapkan juga pemain akan lebih cepat ya dalam menyuplai bola kali ini. Oh, keras sekali tadi sebuah tendangan. Oh, sayang sekali. Kita lihat. Ya, handsball tadi ada ketika gerakan terakhir dari Rian ya. Tadi Rian juga sempat melakukan attempt di sana ya. Rian kali ini masih bisa diselamatkan oleh Fufung kembali lagi. Fufung menjadi faktor penting sekarang bagi unggul di pertandingan babak pertama. Benar-benar ingin menunjukkan ya jika Pendekar salah untuk melepasnya seperti ini. Itu memang salah satu sarana untuk bisa menunjukkan ya. Benar. Ketika menghadapi tim yang pernah diperkuatnya. Benar. Dan memang kali ini Fufung benar-benar sepertinya ada ekstra motivasi ya ketika menghadapi Pendekar. Kembali lagi keluar kali ini. Yang dilakukan. Masih ada waktu 4 menit ya untuk bisa menyamakan kedudukan jelang di pertandingan di babak pertama ini. Mudah saja tentunya bagi Maegao. Ya, first touch yang sudah cukup baik tadi sebenarnya dari bagus mampu membuat
Ronaldo terkecoh, tapi lagi-lagi ini keputusan-keputusan di sepertiga akhir harus segera mereka perbaiki. Ya, sulit bagi Ronaldo tadi. Oh, bengkok. Terinjak. Sayang sekali Pupung kita lihat. Oh, dislokasi. Ini dia yang menjadi problem pastinya. Mudah-mudahan bisa dikembalikan di lapangan ya. Ya. Biasanya suka direlokasi lagi, tapi ini sangat menyakitkan kita lihat bagi Pupung di sana. Ya, harus berhati-hati tentunya Ya, kali ini. terinjak sepertinya ya. Ini situasi-situasi seperti ini penanganan pertamanya akan sangat penting ya. Iya. Kita bisa melihat seperti ini biasanya di pertandingan basket ya. Ya. Sebenarnya tadi memang bukan karena bola ya, tetapi Ya. sedikit terinjak atau jatuh mungkin ya. Kita terinjak akan atau lihat. bertabrakan dengan Zidane Betul. ya, kayak tadi juga bertabrakan dengan Ronaldo. Iya. Dan sebenarnya opsi dari unggul pun tidak banyak ya. Di bangku cadangan, di posisi penjaga gawang mereka hanya punya Kinan Abil. Ini Iya. pemain yang masih berusia 18 tahun. Betul, sayang sekali ya kita lihat bagaimana tadi begitu baiknya penampilan dari Pupung dan harus mengalami cedera seperti ini ya. Karena memang tadi sangat bengkok sekali dan biasanya jika ada ahli yang memang bisa mengembalikan posisi tersebut tidak bisa dilakukan di lapangan ya. Dan itu saya sempat melihat saat itu di bola basket profesional mengenai tangannya Kobe Bryant. Langsung dikembalikan oleh asisten pelatih di lapangan. Dan main lagi. Penanganan paling pertama ini yang Iya. paling harus berhati-hati, Iya. tapi memang harus cepat juga. Betul. Ya. Karena bisa kalau udah sama ahlinya bisa dilihat apakah itu dislokasi atau patah ya. Benar? Mudah-mudahan sih hanya dislokasi dan bisa dikembalikan ke posisi awal. Dan pastinya ini tantangan juga bagi ya gawang yang tadi Anda katakan ya. Ya. Nah ini dia bahaya kali ini. Oh untung saja. Kita lihat tadi sebuah peluang dari Saifullah di situ gagal. Muhammad Saifullah. Ya, begitu tercengang kita lihat Iya. para pelatih di bench dari Pendekar karena Ricardinho sudah memberikan passing ketika Kinan terjatuh ya. Saifullah pun ingin melakukan kontrol terlebih dahulu, sebenarnya masih bisa, tetapi dia mencoba untuk melakukan penyelesaian pada sentuhan pertama dan masih sedikit melebar. Betul. Dan bagi penjaga gawang Kinan belum tune in ya Ya. sebetulnya. Dan akan sangat sulit tadi bagi Kinan untuk langsung melakukan recovery ya, karena kondisinya sudah benar-benar 100% tadi ketika menerjang Ricardinho. Ya. Ya, time out. Kita lihat di sini bagaimana dilakukan. Kali ini memang Dang unggul 1-0. Tapi ya memang kehilangan penjaga gawang tadi betul-betul akan membuat unggul ini harus ekstra Ya. keras ya. Benar? Sekali lagi. Sebenarnya ini juga jadi salah satu strategi yang harus dipikirkan dengan matang-matang ya Iya. oleh pelatih. Dengan adanya regulasi harus ada 2 pemain under 20 yang masuk ke line up di setiap pertandingannya dan Betul. harus juga dimainkan ya di setiap pertandingan. Tentu pelatih juga harus berpikir keras apakah dua-duanya outfield player, apa ada satu Penjaga penjaga gawang, gawang. Ini ya. menjadi strategi tersendiri dan kali ini Coach Andri Irawan tentu melakukan strategi dengan memasukkan satu nama penjaga gawang under 20 ke squad, tentu dengan pertimbangan juga ya. Ya, Ini pemain yang masih sangat muda, usianya masih 18 tahun. Pemain yang juga masih bersekolah di MAN 1 Pasuruan. Tentu ini jadi sesuatu yang istimewa ya. ya, Di laga penting langsung menghadapi Ricardinho tadi. betul. Apalagi dia tadi hampir saja menjadi penjaga gawang yang cepat kebobolan ya. Ya. Untung saja tadi ada kesalahan yang dilakukan, tapi yang pasti kita berdoa saja untuk Pupung. Mudah-mudahan dia tidak mengalami cedera yang berat. Ini Tidak- sebenarnya situasinya mirip dengan Al Bagir ya. Ya, Ketika cedera ya. di pekan kedua saat Al-Bagir, itu ya, betul. Black Steel harus mengganti Al Bagir dengan kiper under 20-nya dan memang bukan tugas mudah lagi-lagi menghadapi Pendekar juga Ya. saat itu. Dan ketika memang penjaga gawang muda masuk kebobolan, ketika Al Bagir masuk akhirnya tidak kebobolan lagi. Ya. Ya bagi Pendekar pastinya mau tidak mau ini juga kesempatan bagi mereka untuk terus membombardir gawang dari Unggul FC. Yang sekarang dijaga oleh penjaga gawang muda mereka dan bagi Unggul ini yang pasti mereka saya rasa harus bisa mencetak gol sebelum turun minum di sini. Karena bukan tidak mungkin juga mereka pun juga mendapatkan peluang-peluang emas tadi apalagi dengan skema ketika melakukan serangan balik di sana ya. Khususnya menyerang ketika Ricardinho sedang tidak ada di lapangan ya. Ya. Kita lihat memang sedikit turun intensitas pressure dari Pendekar. Ronaldo tadi menunjukkan aksinya tapi luar gagal dimanfaatkan oleh Agung Pandega.
Oh, salah passing tadi. Ya, Adriano sudah lebih dulu bergerak tadi ya. Ya. Untungnya memang bola dari Bagus tadi juga tidak dipotong oleh pemain pendekar. Karena kalau tadi dipotong langsung berhadapan dengan penjaga gawang. Saya kalau jadi Kinan juga deg-degan pastinya. Ya. Karena semua akan diharapkan dia bermain baik pastinya. Kita lihat. Oh, ini sebuah kesempatan. Ah, sayang sekali tadi kita lihat sebuah sundulan dari Angga yang melenceng ke sisi kanan. Ya, Angga Yudhistira ini mainnya tidak lama ya. Ya. Tetapi kita lihat sudah ada 2 peluang matang yang datang. Ini yang ketika bagus. Angga sedang ada di Iya. lapangan. Ya. Keputusan yang juga sangat baik ya dari Ahmad Fikri, Betul. mampu melakukan feinting, memaksa Ronaldo mengepel lantai. Iya, ngapain ya Ronaldo dipikir-pikir masih cukup jauh Ya. sebetulnya ya. Tadi sehingga akhirnya juga bisa terbuka lebar tadi. Sayang sekali tidak bisa menjadi gol. Ronaldo kali ini. Ini kalau kita lihat juga sosoknya di lapangan futsal seperti sosok Ronaldo Nazario. Ya, Nazario di lapangan besar ya. Sama-sama botak, sama-sama badannya besar ya. Dan sebuah keunggulan tentunya, bagaimana juga skillnya sangat baik. Kaki yang kuat tentunya yang dimiliki oleh Ronaldo yang satu ini juga. Menjadi modal dia bagi untuk bisa melakukan aksi-aksinya di lapangan. Nah ini dia, kita lihat Ronaldo. Kembali karena dilakukan dalam 2 menit waktu yang tersisa. Ya, ini 2 menit yang sangat penting tentunya bagi kedua tim karena bisa mengubah apa yang mereka lakukan nanti di Ya. ruang ganti. Ronaldo dengan kaki kiri, oh untung saja bisa diselamatkan oleh Kinan tadi. Berhasil intercept dengan baik tadi oleh Adi Salam. Ya harus berhati-hati ya, Kinan tadi sebenarnya penyelamatannya sangat baik tetapi dia memang tadi terlalu terburu-buru untuk melakukan umpan sehingga justru pemainnya mendapat tekanan lagi. Betul. Oh, luar biasa tadi. Regal mengambil inisiatif untuk membuang langsung bola. Ya, dan sekali lagi memang sudah mampu masuk ke dalam pertandingan ya, Ya. Unggul sudah mampu tampil lebih baik kali ini. Oh, Dan kita lihat juga di Gor Bung Tom ini mulai ramai ya, Iya. karena setelah laga ini juga akan ada laga big match lainnya. Ini tim tuan rumah Bintang Timur Surabaya yang akan menghadapi Black Steel ya. Betul. Ini kalau musim lalu juara dan runner up. runner up. Nah, kita beruntung mendapatkan 2 tayangan yang spesial tentunya. Unggul menghadapi Pendekar, meskipun Unggul adalah tim baru, tapi kita lihat kiprahnya begitu luar biasa ya di awal musimnya. Karena Pendekar menjadi tim yang ketika memiliki Ricardinho. Oh, baik sekali. Buat tepisan dari Kinan tadi. Dan sekarang coba untuk membangun serangan. Bagus kembali lagi. Ah, sayang. Ya, Memang berhasil diantisipasi oleh Raka tadi. lagi-lagi Raka menunjukkan skill defense ya. Mampu dengan baik dia tadi menutup ruang di antara pemain yang ingin memberikan umpan dan pemain yang diberikan umpan tadi. Ya, ya penyelamatkan oleh Kinan tadi juga sedikit-sedikit pasti Ya. akan membangun mental dia ya. Dan momen yang terpenting bagi Kinan di laga ini adalah ketika tadi Saifullah ya gagal Ya. menyelesaikan peluang. Ini kalau gol tentu bisa memukul mental dari Betul. Kinan, tetapi ketika akhirnya tidak gol tadi sedikit demi sedikit akhirnya Kinan mampu mendapatkan kepercayaan diri. Ya, Andres masuk lagi tampaknya. Di sisa waktu ini. Kita akan lihat nanti. Nah, keluar. Ya ada 2 Andres sebenarnya yang didaftarkan oleh Yes. Unggul musim ini. Ya. Satu Andres Josue asal Venezuela dan satu Andres Dwi Persada Putra ya asal Cicalengka. Jauh sekali ya dari Cicalengka ke Venezuela. Masih ada 50 detik lagi. Masih ada yang bisa terjadi di pertandingan ini. Masih unggul 1-0 melalui gol tadi dari Rian Dwi Renaldi. Dengan aksi individu tadi di awal-awal pertandingan. Tapi ternyata belum ada gol yang terjadi lagi. Sehingga menjelang akhir di babak pertama. Mungkin saja kali ini. Bagi Kinan. Ya, dan para pemain juga harus percaya kepada Kinan dan bermain dengan rileks ya. Kadang-kadang dengan kepercayaan terhadap penjaga gawang kurang juga para pemain akan tidak nyaman ya. Benar. sebetulnya. Termasuk ketika ada momen-momen mereka sedang melakukan pressure dan ada kesempatan memberikan umpan kepada penjaga gawang. Iya, Kinan pun juga harus mendapatkan kepercayaan. Ya akhirnya jadi seperti ini ya, ketika ada bola yang seharusnya diberikan kepada penjaga gawang karena secara distribusi dia lebih memungkinkan, betul. justru tidak
memberikan bola kepada penjaga gawang, sudutnya jadi semakin sempit tadi dan akhirnya Unggul justru kehilangan bola di daerahnya sendiri dan ini tentu sesuatu yang sangat disayangkan. Jadi harus tetap percaya kepada penjaga gawang, distribusikan bola ke penjaga gawang dan biar penjaga gawang juga nanti bisa memberikan yang lain ya. Harus bisa tetap stick to the plan ya, siapapun kiper yang ada di lapangan, baik Kufung ataupun Kinan tentunya. 18 detik lagi di waktu yang tertera di layar kaca. Ada satu peluang, satu serangan yang dilakukan oleh tidak terjangkau di sini dan bola keluar. Kembali lagi kita lihat kesempatan bagi Pendekar untuk menciptakan gol dari set piece. Dan dalam posisi mengatur pun juga Kinan harus diberikan keleluasaan di sini. Karena dia juga yang mengetahui bagaimana defense yang sudah di set up tadi. Ya, walaupun pemain muda ya, tapi Kinan juga harus terus berisik ya, karena sekali lagi dia posisinya adalah orang terakhir. Ini dia bahaya kali ini saat-saat akhir, tapi sudah selesai tadi ketika bagaimana Raka mencoba untuk melakukan serangan terakhir, tapi waktu sudah berakhir dan sementara ini Unggul FC tertinggal dengan 0-1 dari Pendekar United melalui gol dari Ian Rinaldi. Skor sementara 0-1 untuk keunggulan dari Pendekar atas Unggul. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda.
sosok pivot, akhirnya sirkulasi bola dari belakang ini yang masih belum terlihat. Raka memang tampil cukup baik, tetapi pelapis Raka ini yang kita tidak lihat. Efrinaldi sakit, tidak dibawa ke Surabaya, jadi tentu harus ada pemain-pemain lain dan ada kombinasi-kombinasi lain dari Alvaro Martinez. Iya, jadi ini intinya bagaimana mereka bisa mengcombine ya dengan sangat baik. Mereka pun juga masih bisa membaca-baca di sini dengan pertandingan di babak kedua yang tentunya nanti kita lihat bagaimana kick off sudah dilakukan dan Unggul FC menghadapi Pendekar United. Yang bagi Anda baru bergabung, tentunya Anda sedang menyaksikan Liga Futsal Profesional yang sudah memasuki minggu keempat dan Unggul FC sementara tertinggal 0-1 dari Pendekar United. Unggul memakai jersey berwarna biru merah, sementara bagi Pendekar memakai jersey berwarna coklat batik di sini. Mereka masih mendominasi tadi tentunya di pertandingan di babak pertama, tapi mungkin ini akan jadi perubahan yang besar juga nanti untuk di babak kedua. Ya, kita akan tunggu kali ini perubahan dari kedua tim, khususnya bagi Unggul yang kali ini masih tertinggal. Oh, ini peluang masih bisa dihadang dengan baik tadi ya, dan terjatuh tadi Ronaldo. Ya memang pemain-pemain asing pastinya akan mendapat perhatian ekstra ya. Dua peluang kali ini, terlalu jauh tadi kita lihat. Dua tendangan dari Gavin. Ya kita lihat lagi-lagi dari situasi transisi ya, bisa mendapatkan peluang Unggul ketika pertahanan dari Pendekar unbalance. Dan sebenarnya tadi sudah cukup baik umpan dari Rian kepada Ronaldo. Ronaldo sudah sangat dekat dengan circle, sayangnya tadi memang bolanya agak sedikit memantul dan sulit untuk bisa dikuasai oleh Ronaldo. Ya. Wow. Apakah ada yang terjadi? Kita lihat di sini. Ada diskusi terlebih dahulu dari wasit ya dan perangkat pertandingan. Ya harus dihentikan terlebih dulu ya kali ini pertandingan. Kita akan tunggu apakah mungkin ada timer atau masalah dari timer ya. Atau mungkin tidak juga ya, ini ada sebuah benturan yang biasa tadi. Sepertinya di timer biasanya seperti ini. Dan juga kalau misalnya ada masalah dengan timer, kita akan tunggu apakah babak kedua ini diulang dari awal lagi atau tidak. Karena dalam beberapa kesempatan memang ketika ada masalah dengan timer akhirnya harus diulang lagi ya kick off babak kedua. Ya ini pemain yang mendapatkan banyak sekali benturan pastinya bagi Ronaldo, karena kita tahu bahwa sebagai pemain bintang, pemain asing dengan skill yang sangat baik tentunya menjadi incaran untuk terus dijaga oleh 2 atau bahkan 3 pemain tadi. Dia sulit bergerak karena memang langsung di cover dengan baik tadi ya. Dan cukup baik lagi-lagi kita lihat plan yang ternyata ada video support. Oke, ini sebuah pelanggaran tadi. Ya, ini dia. Pelanggaran jelas ya. Ya, dan memang tadi bel berbunyi karena ada video support yang diminta oleh Pendekar. Ya, saya pikir ada masalah timer tadi ya. Ya, ternyata tidak pelanggaran ya, dan saya rasa juga keputusan yang tepat tadi dari wasit karena benturannya juga tidak terlalu keras ya. Betul. Dan hanya sedikit saja tadi. Dan ini akan menjadi sebuah kerugian juga tentunya bagi Pendekar karena hanya ada 1 jatah challenge dalam 1 babak. Dan sekarang Pendekar akan menjalani babak kedua di sisa 19 menit tanpa ada lagi kesempatan untuk melakukan challenge. Jadi seperti biasa yang sering kita bahas dari minggu ke minggu ya. Adanya video support seperti ini sangat membantu dan tentunya juga sangat maju tentunya untuk dunia olahraga di kita. Karena bisa terlihat di sana tadi. Ya kita lihat Ricardinho, baik sekali. Ini dia sebuah peluang tadi oleh Raka Febianto, gagal. Tadi sudah diberikan jalan oleh Ricardinho ya. Benar-benar sudah dipersilakan ya untuk melakukan tendangan. Tapi kali ini teknik one-on-one juga sangat baik dari Kinan. Ini Kinan kalau kita lihat sejauh ini teknik dia sebagai penjaga gawang sudah cukup baik ya. Teknik one-on-one-nya bagus, refleksnya cukup bagus. Tinggal distribusi bola saja ini yang masih menjadi masalah, baik dengan kaki ataupun dengan tangan. Iya. Karena tadi juga peluang dari Pendekar berawal dari lemparan Kinan yang dengan mudah diintersep oleh Ricardinho ya. Jadi harus ini masalah yang juga memang dimiliki penjaga gawang muda dengan memang minimnya pengalaman ya. Mereka harus tahu kapan harus distribusi cepat, kapan harus menilai pertandingan. Iya. Peluang berikutnya kali ini didapatkan oleh Unggul. Tendangan dari Zidane masih mampu diblok oleh Michael. Tampil lebih agresif, kita lihat Unggul di babak yang kedua. Ya, berbeda pendekatannya ya dibandingkan dengan pertandingan babak pertama tadi ya. Dimana para pemain dari Pendekar sekarang mencoba untuk tampil dengan lebih presisi di sini, tidak terlalu
membabi buta ya dalam melakukan serangan. Dan lagi-lagi plan dari unggul untuk menjaga Ronaldo ini juga berjalan dengan baik. Ya. Tadi lagi-lagi Angga Yudhistira yang mampu mengintersep bola. Oh, baik sekali kita lihat apa yang dilakukan oleh Ricardinho tadi. Dan sekali lagi Kinan sangat waspada di sini. Raka ya yang melakukan tendangan. Ya. Back heel untuk memberikan passing yang sangat nyaman tadi bagi Raka. Ya, sangat fokus kita lihat tadi bagaimana Kinan. Dan sejauh ini set play dari Pendekar juga masih sangat minim kreasi ya. Kita tidak melihat adanya kesempatan set piece yang dimanfaatkan dengan baik oleh Pendekar. Padahal dalam situasi-situasi skor ketat seperti ini tentunya set piece akan memegang peranan penting. Betul, terlalu polos ya. Ya, dan menggunakan pemain muda ini sudah sangat maksimal bagi unggul pastinya. Karena sepanjang pertandingan sisa sekarang sudah pastikan akan Kinan di sana dan buatan yang sangat jauh tadi yang coba dilakukan oleh kita lihat Zidane. Dan kita lagi-lagi mendengar Michael ya. Iya. Terlalu gampang katanya karena memang di babak kedua ini Pendekar gampang hilang bola dan unggul juga semakin gampang untuk bisa mendapatkan peluang. Ya, kembali lagi mendapatkan assist biru di sini. Pendek saja kali ini Ricardinho, passing baik sekali. Kembali lagi bisa dihadang tadi upaya dari Raka. Ya, Angga Yudhistira juga bermain cukup baik sejauh ini. Pemain kelahiran Makassar yang juga membawa unggul menjadi juara di Liga Futsal Nusantara musim lalu. Keringkan terlebih dahulu lapangan. Mantul tadi dari Zidane. Ya benar-benar hanya passing dan shooting ya. Ya. Ini set piece dari Pendekar kita belum melihat ada sebuah skema yang berjalan dengan rapi karena kalau hanya passing dan shooting tentu defense lawan masih akan balance ya. Butuh off the ball movement yang bagus atau sedikit trik tentunya. Ya, minim kreativitas di sini ya. Ini yang menjadi permasalahan bagi Pendekar United tampaknya. Kita lihat juga Ronaldo berkali-kali dia mencoba untuk melakukan attempt tadi. Berhasil. Salah umpan. Nah, kita lihat kesal tadi ekspresi dari Ricardinho ya. Ya, ini hal-hal mendasar ya. Tentu dengan ada di level terakhir kesalahan-kesalahan seperti ini harus bisa diminimalisasi. Ya. Terus dijaga dengan baik oleh Raka. Tidak diberikan kesempatan, tidak diberikan ruang. Berhasil diambil tadi. Keras sekali ya teriakannya. Berteriak ke Raka juga keras sekali tadi ya. Ini memang kiper yang berisik ya. Cukup berisik dan ini juga penting ya tentunya tim memiliki pemain-pemain seperti ini. Ya karena dia yang bisa melihat dari luar ya sebetulnya. Daripada pemain yang berada di outfield lah istilahnya ya. Dan memang pelatih juga harus memberikan tugas komunikasi jangan ke semua pemain juga ya. Harus butuh ada satu sosok leader yang menjadi pemimpin ketika sedang bertahan dan memang idealnya ada di penjaga gawang. Dia bisa melihat dari sisi yang lebih luas ya dibandingkan pemain lain. Tidak ada kawan di sana. Gagal kembali peluang dari Unggul FC. Ya sebuah set play yang sebenarnya sedikit improvisasi juga tadi ya. Karena ketika memberikan umpan tadi ruang syuting sudah ditutup dan akhirnya dikembalikan kepada pemain yang mengambil corner kick tadi. Ya, kita lihat sini. Dan sebenarnya teknik yang juga tidak terlalu baik ya tadi dari Michael, dia sudah lebih dulu terjatuh, untungnya memang bolanya masih sedikit melebar. Sayang saya tadi, bagaimana sebuah peluang. Ya baik, memang penjagaan tadi yang dilakukan oleh bagus memang. Ini dia bahaya, resiko tentunya. Hati-hati. Tapi untung saja menyamping di sisi kanan tadi. Sudah 2 kali kita lihat Subhan Faidasa mampu melawan pressure kepada penjaga gawang lawan dan mendapatkan bola.
Baik sekali. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Vicky ya. Vicky Irawan. Oh, tidak bisa dikuasai kali ini oleh Vicky. Yang berpikir keras kita lihat Andri Irawan di sini. Untuk bisa bagaimana caranya mencetak 1 gol saja. Ya. Ke gawang dari Pendekar. Harus bisa menjaga tren positif juga ya. Tentunya unggul setelah di 3 laga awal hanya mendapatkan 3 poin. Mereka di 2 laga terakhir mendapatkan 4 poin. Dan mereka nanti bisa beristirahat ya setelah di minggu ini ya. Dan tentu hasil di laga pertama ini kalau kita bahas di Liga Futsal Profesional ya, juga akan berpengaruh terhadap laga di hari kedua. Karena kalau mereka bisa menang di hari pertama tentu jadi suntikan moral ya di laga berikutnya. Dan besok unggul juga akan menghadapi lawan yang tidak mudah. Mereka akan menghadapi Black Sea FC Manokwari. 2 tim kuat yang akan dihadapi. Oh, baik sekali sebuah attempt tadi. Coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 12, Rizky, yang tadi sempat melakukan kesalahan di awal ya. Ya. Dan tampaknya juga jadi masuk ke rotasi kedua ya sekarang Rizky. Setelah tadi memulai laga sebagai starting 5. Off the ball movement yang sudah cukup baik tadi sebenarnya dari Subhan. Dia berlari di belakang bagus tapi umpan dari Abdul Salam tadi terlalu deras. Dan cukup baik ya anchor-anchor dari unggul sejauh ini. Ya. Oh, masuk. Kita lihat bagaimana tadi Anda mengatakan. Subhan Faidasa yang tentunya kita tahu dia sudah sangat paham betul di mana menempatkan diri dan bisa meng-create peluang dan akhirnya menjadi gol yang kedua bagi Pendekar United. 2-0. Ya, lagi-lagi kita lihat berawal dari pressure ya. Counter press yang berhasil dilakukan oleh Pendekar ketika hilang bola secepat mungkin untuk kembali mendapatkan bola, membuat akhirnya situasi pertahanan lawan unbalance dan Subhan, salah satu finisher terbaik di Indonesia saat ini, mampu menyelesaikan peluang dengan begitu dingin. Sebelum Subhan mencetak gol, saya tadi ingin membahas sedikit tentang pemain ini. Dan kali ini coba lagi. Karena kita tahu bahwa Subhan memang sudah tahu betul bagaimana caranya menempatkan sebuah peluang dan bisa menjadi gol ya. Seperti yang Anda tegaskan tadi. Finisher terbaik juga, salah satunya adalah Subhan Faidasa. Salah satu pemain yang memang bisa tetap mencetak gol dari situasi-situasi sulit ya. Dan ini kali ini jadi sebuah hal yang tentunya membuat unggul semakin tertekan. Ya. Mereka harus bisa lebih menekan, tapi situasinya tentu tidak mudah menghadapi tim sekelas Pendekar. Betul. Kembali sekarang unggul tentunya harus bermain lebih agresif lagi. Dan mencoba terus untuk membangun serangan. Tarik lagi ke belakang. Nah, para pemain juga pasti terdistract ya kan dari Megel. Sebuah pergerakan yang sudah cukup baik tadi sebenarnya. Tetapi lagi-lagi karena Megel melakukan komunikasi dengan baik ya. Iya. Pemain terakhir pun tadi tahu ingin melakukan apa. Mereka juga tahu pemain lawan ada di mana. Nah ini dia. Kita lihat Megel yang mencoba untuk menahan tadi. Dan seperti prediksi kita, Bagus juga semakin terlibat dalam skema serangan di babak kedua ini. Mau tidak mau ya. Ya. Dia harus terus menekan, terus bermain agresif itu yang pasti. Oh. Terus harus pada posisi yang benar dulu. Kita lihat Pandega sekarang akan melakukan kick in. Ricardinho. Bisa kalau kita lihat juga 2 gol yang diciptakan oleh tim lawan lokal dari Pendekar United ya. Ya. Sejauh ini sebuah sinyal positif tentunya bagi para pemain lokal untuk bisa compete ya menghadapi pemain-pemain asing yang berada di liga atau di timnya. Dan kita terlihat bagaimana Ricardinho tadi menunjukkan sebuah sentuhan magic dengan tendangan kaki kiri ya. Dan memang tugas Ricardinho musim ini juga jadi sedikit berbeda ya. Kalau musim lalu dengan adanya Neto yang ada di belakang, Ricardinho bisa lebih leluasa untuk melakukan serangan. Tapi sekarang tugasnya lebih menjadi pembagi bola kepada Ronaldo. Ya kembali lagi mencoba mencetak gol atau melakukan attempt dengan serangan first time tadi bagi Ronaldo tapi gagal. Ini sudah yang ke-4 atau 5 kali ya, dan juga belum ada satupun tendangan yang benar-benar tepat ya dari Ronaldo. Jadi harus memikirkan tentunya plan yang lain bagi Ronaldo.
Pressing kali ini. Berhasil diselamatkan dengan baik tadi oleh Kinan. Oh, sayang sekali terlalu terburu-buru. Ini dia, Ricardinho, Ronaldo. Ricardinho dan cantik sekali. Kita lihat gol yang terjadi tadi di antara kedua pemain ini. Reza. Ya, lagi-lagi kita bahas Kinan punya penampilan yang cukup baik sebagai penjaga gawang, tetapi distribusi yang terus kita soroti menjadi masalah. Kembali menjadi sebuah kesalahan dari Kinan dari ketika mendistribusikan bola, dipotong oleh lawan dan dengan begitu tenang Ronaldo dan Ricardinho di depan gawang. Bahkan Ronaldo ini sudah tinggal menghadapi pemain lawan ya. Iya. Tetap memberikan umpan kepada Ricardinho tadi. Itu ingin terlihat lebih cantik golnya. Ya. Luar biasa memang tadi ketenangan kedua pemain ini akhirnya menunjukkan kelasnya. Mungkin tadi agak sedikit kesentil ya dengan kita ngomong bahwa ini gol dari pemain lokal. Jadi mereka menciptakan gol yang sangat cantik sekali tadi. Umpan-umpan yang sangat akurat, umpan-umpan pendek membongkar pertahanan lawan dan pendekar sekarang unggul dengan 3-0. Kembali lagi Ricardinho. Oh! Berhasil menahan. Ya walaupun kebobolan tapi bagi Kinan juga harusnya menjadi sangat bangga ya ketika berkali-kali dia justru menahan bola-bola yang berbahaya dari Ricardinho. Pemain yang pernah 6 kali ya menjadi pemain terbaik dunia. Tentu pengalaman yang luar biasa bagi Kinan. Dan akhirnya Bayu kali ini dipasangkan dengan Ricardinho. Iya. Kita tunggu kali ini mampukah Bayu untuk pertama kalinya masuk di babak kedua, mampu tampil lebih optimal. Saifullah juga pemain nomor punggung 9. Nah, memang kita juga di dunia futsal langsung apa ya bisa dikatakan gegar ya ketika mulai ada isu-isu Ricardinho ketika itu ya akan memang datang ke kita ya. Mungkin kalau 2 tahun lalu kita membayangkan Ricardinho ada di Indonesia too good to be true ya. Tapi pada akhirnya memang kemampuan pendekar untuk menegosiasi ini luar biasa mendatangkan Ricardinho. Bukan hanya menjadi berkah bagi pendekar tapi juga futsal Indonesia. Betul. Oh, coba ditarik kali ini kuat sekali kita lihat. Oh, sebuah peluang tadi oleh Saifullah berhasil ditepis. Yang baik oleh Kinan pastinya. Lagi-lagi kita lihat situasi one-on-one dengan pemain lawan, situasi menghadapi tendangan, Kinan mampu tampil dengan baik. Ya. Tinggal bagaimana nanti pekerjaan rumahnya adalah memperbaiki distribusi bola. Ya bukan tidak mungkin ketika putra dari Fufung ini tidak bisa cepat kembali ke lapangan ya. Ya. Dia pun juga akan bertanggung jawab ketika di bawah mistar gawang. Ronaldo. BBS beralih ke sebelah kiri. Saifullah. Oh. Coba untuk main 1-2 tadi bersama dengan BBS. Terus menekan. Meskipun sudah unggul 3-0. Kali mencoba untuk keluar dari tekanan. Tidak berhasil. Oh, tapi kita lihat Vicky sekarang. Masih Vicky. Oh, melakukan attempt langsung. Nego dengan sangat baik tadi. Oh, pelanggaran terjadi. Tampaknya ada sedikit benturan tadi yang membuat pemain atau BBS ya seperti ini. Ada sedikit dorongan ya tadi ketika ada satu pemain pendekar yang sedang ada di udara dan memang kalau pemain lawan sedang melompat ini ada senggolan sedikit pun juga pelanggaran ya karena berbahaya. Oh ternyata memang karena mengangkat kaki terlalu tinggi tadi. Terlalu tinggi. Ramadan Zidani. Zidani tadi di atas kepala dari Bambang Bayu Saptaji ya. Kakinya tadi. Ricardinho. Bambang Bayu Saptaji. Saifullah. Match yang 7 tadi gagal. Vicky masih. Kali ini Vicky kembali lagi. Oh hampir saja tadi. Sebuah dorongan tadi oleh Vicky ya. Dan Ricardinho ya. Kita lihat bukan hanya luar biasa ketika menyerang tapi juga ketika bertahan tadi. Umpan yang kedua dari Vicky hanya di flick saya tadi oleh Ricardinho untuk menjadi clearance. Ya, kemampuan bertahan para pemain mereka juga sangat baik di pertandingan ini. Kerjasama Vicky dan juga Zidani belum berhasil sejauh ini ya. Ya kita lihat ya, sangat tenang tadi Ricardinho walaupun bolanya juga agak sedikit ya. Diangkat ya oleh Vicky sebenarnya sulit juga untuk bisa dihentikan. Betul. Asal berbelok saja sudah menjadi sebuah umpan yang gagal ya. Masih bisa ditahan oleh Ricardinho. Langsung ke depan. Ya, kita lihat bagaimana kesungguhan dari Ricardinho untuk membantu defense ya di sini. Ini lagi-lagi jadi sebuah pembelajaran ya bagi pemain Indonesia. Kadang ada pemain yang merasa istimewa ketika menyerang, akhirnya tugas pertahanannya dia lupakan. Tapi
kalau melihat pemain terbaik di dunia seperti Ricardinho pun membantu pertahanan dengan sekuat tenaga, tentu ini menjadi pelecut tentunya bagi para pemain Indonesia untuk bisa tampil lebih baik lagi. Iya. Masih 3-0. Langsung ke depan. Oh. Kali ini berhasil di defense dengan baik oleh Gavin tadi. Kali ini mulai berani melawan pressure, Iya. Unggul. Mau tidak mau ya harus melakukan pressure karena sudah tertinggal jauh. Bagaimanapun juga hasilnya kalah ya meskipun harus kebobolan. Oh, baik sekali sebetulnya, tapi sayang melebar sisi sebelah kanan. Apresiasi diberikan oleh Alvaro. Ya, sebuah kerjasama yang sangat apik kayaknya dari Bayu dan juga Subhan, meskipun memang lagi-lagi sentuhan akhirnya tidak terlalu baik, tetapi sebuah sinyal yang cukup baik ya bagi mereka berdua. Agak kagok ya tadi dia melakukan tendangan dengan kaki kanan ya. Kecuali kalau serangannya tadi berada di sisi sebelah kiri mungkin akan membuat sudut yang bagus bagi WS sendiri. Ya, kepelatihan dari Unggul sekarang yang tentunya harus berpikir keras ya. Terus memegang jidatnya ya. Iya. Tadi kita lihat Coach Andri sekali lagi butuh sesuatu yang istimewa kali ini untuk bisa membalikan keadaan. Bagaimana caranya untuk bisa minimal mencetak 1 gol. Karena kita tahu ini adalah sistem kompetisi penuh. Ya. Bukan sistem seperti beberapa tahun lalu. Ya memang ini ketika berubah di tahun lalu menjadi sistem kompetisi penuh, ini menjadi semakin menarik ya. Benar. Dan tentu juga akhirnya setiap laga ini akan dihitung ya. Iya. Dan ketika melawan power play pun akhirnya jadi pelatih menghitung sekarang. Betul. Karena kalau kebobolan jadi lebih banyak, tentu selisih golnya jadi buruk. Iya. Ini yang sempat terjadi juga di pekan lalu ya, ketika kita ingat Cosmo menghadapi Halus melakukan power play di babak kedua dengan begitu cepat dan akhirnya justru jadi kalah telak. Betul. Segala sesuatu atau setiap pertandingan adalah final sekarang. Tidak seperti ketika babak sistem di grup saat itu, ketika sudah aman ya sudah ya. Dan juga jadi lebih sengit lagi ya musim ini. Kita lihat semua tim setidaknya pernah merasakan seri ya. Tidak ada yang benar-benar menang di semua laga, tidak ada juga yang kalah di semua laga. Betul. Oh, masih bisa diambil tadi Adriano. Mencoba untuk dribbling bola, Adriano Tomasi. Kembali lagi kita lihat minutes play-nya tidak terlalu signifikan banyak juga ya. Bagi Adriano Tomasi di pertandingan ini. Tapi sebenarnya melihat pemain-pemain yang dari Liga Nusantara naik ke Liga Profesional ya sudah cukup baik ya. Ada Adriano, ada Vicky, ini bahkan membuat dua pemain yang musim lalu bermain di Sadakata, Ajay dan juga Rivali justru menjadi off player ya. Terus menekan sekarang para pemain Unggul. Di bawah 10 menit pastinya. Masih Vicky. Oh, Widani. Gagal. Ada Ricardinho. Oh, baik sekali kita lihat. Tapi keburu keluar. Dia mencoba untuk mengakali Adriano Tomasi tadi. Walaupun Ricardinho merasa belum keluar ya. Iya. Dia memberikan sinyal ceker ya. Karena memang tadi sekilas pun bola masih ada di atas garis ya. Walaupun tentu pandangan wasit berbeda ketika di lapangan. Dan penonton pun tadi langsung bereaksi ya di sana. Tepat sekali kali ini. Vicky! Oh, Megel sangat baik sekali tadi dalam melakukan penyelamatan. Ya bisa dibilang salah satu perekrutan terbaik ya, Megel Mustelu di musim ini bagi Pendekar. Sejauh ini benar-benar membuat posisi penjaga gawang ini jadi settle ya dari Pendekar. Karena kalau kita ingat musim lalu, Fufung, kemudian Pohing ini bergantian bermain dan tidak ada yang benar-benar mampu tampil konsisten. Jadi kali ini Megel diharapkan mampu memberikan konsistensi sebagai pemain yang juga sebenarnya sempat bermain di timnas. Sabar sekali kita lihat BBS sekarang untuk melewati Vicky. Tidak berhasil tadi. Coba attempt dengan kaki kiri. Ya sebenarnya penampilan dari Kinan juga cukup rileks sih sebetulnya ya. Dengan pertandingan ini. Vicky sekarang. Oh, baik sekali Megel. Ini memang dia gawang yang memang sudah paham betul ya. Benar. Bagaimana untuk menutup sebuah pergerakan yang berpotensi menjadi gol. Penjaga gawang yang benar-benar diingat oleh pecinta futsal Indonesia ketika
membela Peppermi di My Futsal International Turnamen saat itu. Membawa tim lokal asal Sukabumi menjadi juara turnamen internasional. Iya. Bahkan menjadi pemain terbaik saat itu meskipun posisinya penjaga gawang. Iya. Ya, karena gini, self confidence itu sangat penting ya. Bagaimana dia sangat confidence dan memiliki jiwa untuk memimpin ya, meskipun dia bukan kapten. Benar. Tapi kalau kita lihat juga jiwa di lapangan memimpin itu ada tersirat ketika dia berani untuk speak up ya di setiap posisi yang ada. Ini dilakukan dengan sangat baik oleh Michael sendiri. Ronaldo. Oh, handsball. Ya, jelas memang kali ini ada tangan dari Bagus yang tadi coba menghadang bola dan juga sedikit beruntung bagi Bagus karena dia tidak mendapatkan kartu kuning karena ini handsball yang memang ada intensi untuk menghentikan bola. Iya, betul. Kembali kesempatan kali ini bagi Mendekar dari situasi bola mati, tentu harus bisa lebih maksimal lagi. Karena kita belum lihat lagi-lagi variasi set play yang cukup impresif dari Pendekar. Iya. Dan Ronaldo tampaknya belum tuntas kalau dia tidak mencetak gol di pertandingan hari ini ya. Oh, baik sekali. Tadi kita lihat Ronaldo. Ya kali ini cukup baik ya. Iya. Variasinya ada 2 kali feinting dari Ricardinho. Dan juga pemain kedua tadi yang memberikan bola kepada Ronaldo. Sayangnya lagi-lagi cover dari Unggul. Cukup baik. Michael mencoba untuk maju tadi sedikit. Ricardinho. Ronaldo. Raka dengan bola kali ini. Dan sudah masuk kita lihat tadi Firmansyah ya. Ya. Dengan nomor punggung 44, pemain muda tentunya yang dimainkan. Oh, kali ini terbuka sebuah kesempatan tapi sayang sekali terjatuh tadi. Oh, Michael sekarang mencoba untuk membantu serangan. Oh, sayang tadi. Ronaldo pun juga cukup kecewa ya. Ini siapa yang salah, Reza? Ya ini kita juga bingung ya. Iya. Ini Ronaldo kesal kepada dirinya sendiri atau umpan dari Michael ya? Iya, karena tidak jauh juga sebetulnya ya. Walaupun memang secara prinsip sebenarnya bola akan lebih cepat ketika diumpan dibandingkan dengan di dribble. Iya, betul. Dan tadi kita lihat memang Michael agak sedikit terlalu lama memegang bola, mendribble hingga setengah lapangan dan membuat akhirnya momentumnya agak sedikit hilang. Dan bola tadi berada di belakang dari Ronaldo ya. Di sana dan tidak berjalan dengan baik tadi. Karena dalam situasi kantor seperti tadi ya memang idealnya bola di depan Ronaldo. Iya. Sehingga akhirnya tadi Ronaldo pun agak sedikit terlambat melakukan reaksi dan berhenti setelah berlari cukup kencang ya. Betul. Akhirnya kontrol bolanya jadi tidak optimal. Oh, berani sekali tadi. Oh. Ya lagi-lagi bola ke tiang 2 yang tidak ada pemain menyambut dari Unggul. Jadi cukup impresif memang Unggul bermain sepanjang musim ini. Dan kita akan menunggu tentunya ketika Kirapol sudah bisa datang bagaimana nanti penampilan mereka. Dan itu sangat diharapkan pemain ini ya. Untuk bisa membuat sebuah perbedaan besar tentunya bagi Unggul. Karena sekali lagi bukan pemain kaleng-kaleng ya. Iya. Kirapol musim lalu di Liga Thailand pun mampu mencetak 23 gol. Menjadi pemain Thailand paling produktif. Hanya kalah dari pemain asing. Oh, ini dia. Obay. Ah, sayang sekali terlambat tadi Obay. Masih ada 6 menit 39 detik lagi di sini. Dan masih tertinggal 3-0 tadi kita lihat dengan gol-gol yang luar biasa dari Subhan, Rian dan juga tentunya Ricardinho tadi ya. Baik kembali lagi. Oh. Kena wajah kah tadi? Ternyata tidak. Raka masih bisa berdiri dengan tegar tadi. Oh, terkena ya. Pusing juga ternyata. Dan harus dicek tentunya. Saya pikir tadi dia kuat ya, ternyata. Ya, memang sepertinya Raka mencoba untuk berdiri terlebih dulu ya untuk terkena hidung dan berdarah keluar. Apa bibir ya? Kita lihat di sini. Oh,
Ya, sepertinya kena Keras pipi sekali. ya tadi Iya. karena Raka sedikit memalingkan wajahnya tapi memang benar-benar telak kali ini mengenai wajah. Betul. Dan tadi Raka juga mencoba berdiri untuk tetap melakukan defense meskipun pada akhirnya bola harus di clearance Iya. ya karena butuh perawatan tadi Raka. Biasanya ini karena akibat rasa tanggung jawab sebetulnya ya. Ketika kita mendapatkan sebuah benturan, bola belum selesai, kita selesaikan dulu ya. Benar? Setelah itu baru nanti mendapatkan treatment di sana. Ya, dan fair play ya kali Ya. ini. Kita lihat Obay juga langsung memberikan bola kepada Pendekar. Oh, sayang sekali kali ini. Tidak begitu bagus oleh Megol sendiri. Dan bola. Salah maksud saya. Ya Ronaldo lagi-lagi diberikan bola di belakang Iya. ya. Jadi dia pun tadi agak Kecewa ya. iya sedikit kecewa. Bahkan kali ini tidak ada effort untuk menggapai bola ya dari Betul. Ronaldo. Wah, kita lihat bagaimana terus menekan Ronaldo di sini. Dan keluar kali ini hasil passing yang sangat baik dan time out tentunya. Dan ini PR tentunya bagi Andri Irawan. Bagaimana sekali lagi mereka tertinggal 0-3 dan memang berat untuk bisa unggul dari Pendekar United, tapi paling tidak bisa sedikit membuka peluang dan 1 gol saja yang bisa dicetak ya. Dan ini kita lihat ya staf dari Alvaro Martinez, ada asisten pelatih juga tadi Muhammad Rioga, ada juga Asep Aliatama, dan lagi-lagi ini situasi yang menarik ya. Sebenarnya Pendekar masih dalam kontrol pertandingan, tetapi justru Alvaro Martinez yang kali ini mengambil time out. Tentu ini tipe pelatih-pelatih papan atas juga ya. Iya. Tidak harus menunggu timnya Tertinggal. tertekan atau tertinggal, tapi ketika melihat butuh penyesuaian, butuh sesuatu hal yang harus diperbaiki, akhirnya dia mengambil time out. Iya, karena time itu terjadi ketika ada skenario yang tidak berjalan ya, Ya. sebetulnya ya. Jadi time out ini bukan hanya sekedar memberikan waktu pemain untuk minum ya, Iya. tetapi juga harus ada perubahan yang bisa didapatkan setelah time out. Lihat di sini. Tamat sudah selesai dilakukan dan kita harapkan ada perubahan tentunya dari sisi permainan dan tentunya bagi Pendekar juga terus menekan ini yang pasti ya. Karena sekali lagi mereka juga ingin mencetak gol banyak di setiap pertandingannya supaya mengamankan posisi klasemen nanti suatu saat dari sisi gol, karena bukan tidak mungkin hal seperti terjadi seperti tahun lalu ya. Benar-benar sampai akhir ya. Sampai akhir. Title race berlangsung. Benar-benar hingga ke pertandingan terakhir Iya. Bintang Timur Surabaya musim lalu. Betul, karena memang kita tahu sendiri ya, sempat ada rasa pesimis ya ketika berubah menjadi sistem klasemen full, apakah akan menjadi seru atau tidak, karena ketika ada sebuah tim yang terlalu dominan nantinya juga tidak akan asik ketika kita sudah mengetahui juara dari awal-awal. Benar. Tapi ternyata di tahun kemarin menyajikan sebuah drama yang luar biasa dan akhirnya juga musim pertama dengan sistem seperti ini berjalan ketat. Benar, bukan hanya di papan atas ya, tapi juga papan bawah. Depan Kita papan ingat bawah, betul. benar-benar hingga seri terakhir ketika Sadakata akhirnya harus degradasi musim lalu. Iya. Masih ada 5 menit 20 detik lagi kali ini. Dan setelah ini pastinya juga ada pertandingan yang tidak kalah menarik seperti yang Anda katakan tadi. Benar. Bintang Timur Surabaya menghadapi Black Steel. Dan kita juga akan menunggu ya apakah Andri Irawan akan menjalankan power play. Iya. Dalam situasi tertinggal 3-0 kali. Oh, ini dia yang dibutuhkan. Ini dia yang dicari. Dan tentunya terjadi meskipun di saat-saat akhir menjelang pertandingan, tapi paling tidak ini akan membuat mereka pun juga kembali lagi bisa on track untuk terus menyerang. Obay jadi pencetak gol. Kita lihat butuh keberanian. Gavin menjadi pembeda lewat distribusinya, lewat dribblenya tadi ketika menjadi orang terakhir. Keberanian akhirnya terjawab karena ini membuka peluang bagi unggul mendapatkan overload pemain ya di wilayah dari Pendekar dan Betul. akhirnya membuat unbalance pertahanan dari Pendekar tadi sehingga Obay bisa terbebas di tiang kedua. Iya, dan Gavi melakukannya terhadap Ronaldo Iya. tadi ya. Dia betul-betul mati-matian di sana untuk bisa lepas dari Ronaldo. Ya. Dan akhirnya dia bisa mendeliver bola. Sekali lagi butuh hal yang istimewa Iya. bagi unggul untuk bisa memecah pertahanan dari Pendekar yang sudah cukup solid. Dan tadi pembedanya hadir dari sosok Gavin. Betul. Nah, kali ini Pendekar kembali bangkit. Hampir saja kita lihat. Wow, hampir aja ada gol kedua dari Subhan Faidasa. Ya menarik ternyata wasit memberikan goal clearance ya. Iya. Bagi
unggul meskipun tadi memang kalau kita lihat ada sentuhan ya dari Kinan sehingga Subhan pun jadi tidak bisa mendapatkan bola dari yang kedua. Oh, masuk. Kita lihat juga bagaimana respon dari Pendekar setelah kebobolan tadi dengan cepat berhasil mencetak gol dengan permainan individu yang sangat baik sekali tadi. Apa yang bisa dilakukan Abdus Salam? Ya, sangat tenang kita Abdus Salam. Ada teknik feinting yang sangat baik tadi, membuatnya lepas dari penjagaan Vicky. Ya. Dan akhirnya penyelesaian dengan kaki kiri yang begitu terukur. Ya, dia tahu bahwa kaki kirinya ini sangat mematikan ya. Dia pindahkan dulu ke kaki kiri, ada waktu di sana dan akhirnya kita lihat bagaimana bagi Kinan tadi kecewa dia dengan gol yang terjadi setelah unggul berhasil mencetak gol. Sayang sekali ya. Oh, ini dia. Mega. Pelanggaran dilakukan oleh Bambang Bayu Saptaji. Ya, terlalu bernafsu tadi untuk bisa menyambar bola dan justru menendang kaki dari Zidane ya. Tadi Zidane sempat lama untuk berpikir ya bagaimana bola harus dibuang. Ya, karena dia ingin membuang dengan kaki kanan tapi di sisi kirinya sudah ada BBS ya. Iya. Lebih ideal tadi untuk bisa membuang dengan kaki kiri ke sudut yang memang tidak ada pemain pendekar sebenarnya. Betul. BBS mencoba mencuri sebetulnya tadi, tapi mengenai kaki dan jadilah pelanggaran di sana. Nah, kita lihat bagaimana tekanan terus dilakukan oleh Pendekar ya meskipun sudah unggul dengan 4-1 ya. Terus menerus melakukan high pressure tadi. Gavin. Kembali lagi ke Gavin. Oh, sayang sekali. Lepas. Ya, ini Gavin juga jadi aset ya, sebenarnya usianya masih 19 tahun. Punya skill individu yang istimewa, tinggal bagaimana dia bisa lebih matang nantinya untuk mengeluarkan senjatanya di momen-momen yang tepat. Oh, simpel saja gol yang terjadi kali ini. Akhirnya Bambang Bayu Saptaji mengeluarkan tajinya tadi dengan mencetak gol yang sangat mudah bagi dia ya. Luar biasa, lagi-lagi ini bukan kaki terkuatnya ya. Bayu melakukan finishing dengan kaki kiri tetapi dengan tenang dia mampu melepaskan bola melewati sela-sela kaki dari Kinan. Ya. Dan sekali lagi Bambang Bayu Saptaji menunjukkan jika dirinya belum habis. Dan bagi Kinan ini tentunya PR ya, bagaimana dia harus menghadapi serangan-serangan besar dari para pemain dari Pendekar. Dan justru setelah gol ya kita melihat koordinasi dan organisasi dari Unggul justru menjadi berantakan. Betul. Mega kali ini malah jadi sekarang gapnya 4 gol ya. Tadi hanya 3 ya. Memang gol dari Obey benar-benar mengangkat moral ya dari tim, tetapi justru setelah itu semangatnya menjadi terlalu menggebu-gebu. Iya, terlalu overconfidence jadi ya, melupakan pertahanan jadi ya. Kita lihat dalam beberapa sequence terakhir ini justru pemain Pendekar ini 3 lawan 2, 3 lawan 1 di wilayah pertahanan dari Unggul. 3 menit lagi waktu yang tersisa. Berbahaya kalau misalnya Unggul sekarang kebobolan lebih banyak lagi, mereka harus bisa mencetak gol, menipiskan ketertinggalan. Apakah mampu nantinya? Karena para pemain dari Pendekar United juga tidak berhenti terus untuk menekan. Dan sekali lagi hasil hari ini akan sangat berpengaruh ya untuk moral para pemain di pertandingan besok. Unggul akan menghadapi Black Steel, sementara itu Pendekar United nanti akan menghadapi Halus di pertandingan besok. Kita lihat bagaimana tadi gol justru tercipta oleh Saifullah. Ya, pemain yang muda yang masuk di sini akhirnya bisa mencetak gol ke gawang Pendekar United. Luar biasa. Pemain muda sebenarnya hanya untuk menuntaskan kewajiban Unggul ya. Tapi memasang pemain under 20, tapi kita lihat mampu melewati Ricardinho. Ricardinho sepertinya. Kita akan lihat dalam tren ulang sekali. Ya, tapi memang Ricardinho pun kondisinya tidak optimal ya, tadi untuk bisa. Bahaya kali ini. Berhasil kembali lagi ditepis tadi oleh Kinan. Ricardinho tadi kayaknya ingin melakukan clear atau tidak sengaja untuk melakukan back heel ya. Posisi badannya ya tidak menghadapi bola ya, sehingga sulit tadi. Meskipun nanti kita akan tunggu ya di catatan perangkat pertandingan apakah gol dari Saifullah atau dari on goal Ricardinho. Iya, tapi itu tidak terlepas dari tekanan yang dilakukan oleh Saifullah juga ya.
menekan Ricardinho, kalau memang oleh Ricardinho tadi melakukan kesalahan jadinya. Lima dan 7 gol yang terjadi di pertandingan ini, luar biasa memang. Sepuluh. Hanya ada 1 gol ya. Di babak pertama kali ini kita lihat ada banjir gol, di babak yang kedua ada 6 gol yang sudah tercipta di babak kedua. Dan Alvin Sulaiman juga sudah masuk, Ya, penjaga gawang cadangan dari Pendekar. ya, kita lihat. Ini lagi tekanan dilakukan oleh para pemain dari Unggul sekarang. Nah, penjaga gawang muda ini juga harus berupaya keras untuk tidak kebobolan ya jadinya. Dan mereka juga walaupun mendapatkan menit bermain sedikit, tapi harus bisa mencuri perhatian Ya. ya. Karena akan selalu diawasi oleh Hasyim Zadeh, karena tahun ini juga akan ada event ya untuk Ya. timnas U20 di kualifikasi Piala Asia, dan terakhir kali kita bermain di Piala Asia U20 kita mencapai semifinal. Ya. Dan tetap setiap pemain harus bisa memberikan yang terbaik ya, walaupun dengan waktu yang hanya sangat sempit di sini. 1 menit 36 detik lagi. Itu tuh jadi keistimewaan ya untuk pemain-pemain muda di tahun ini tentunya. Iya. Karena ada regulasi yang membuat mereka akhirnya bisa mendapatkan kesempatan, tentu mereka harus bisa mengambil banyak pelajaran. Betul. Oh, resiko tentunya yang diambil oleh Alvin kali ini. Untung saja bisa berhasil selamatkan dan keras sekali tadi. Gagal menjadi gol. Masih ada 1 menit 18 detik lagi. Oh, kali ini Ricardinho 1 lawan 1, passing yang baik sekali. Sayang, kita lihat keluar dan malah membentur papan reklame di sana tadi. Ya, kita lihat Ricardinho juga bukan pemain yang mencoba mencari sebanyak mungkin gol ya. Iya. Dia merasa jika temannya memang ada di posisi yang lebih menguntungkan, dia Betul. akan memberikan umpan. Meskipun dia tahu dia saat itu juga bisa mencetak gol sebetulnya ya. Cari peluang yang lebih besar, extra passing, dan sekarang Ricardinho apakah akan dipassing? Oh, hampir menjadi gol yang cantik Reza. Ini sudah saatnya untuk atraksi bagi Ricardinho ya. It's show time, kita lihat. Ricardinho sebenarnya ini umpan yang juga tidak terlalu ideal ya dari Fandi. Bolanya bergulir di belakang Ricardinho. Sehingga mau tidak mau memang akhirnya Ricardinho melakukan finishing dengan Rabona tadi. Iya, betul. Andres yang mengganggu. Para penonton pasti menginginkan gol dari Rabona yang indah tadi ya. Kalau kita lihat Andres tadi betul-betul berada di posisi yang tepat dan mengganggu dan menggagalkan aksi gol cantik tadi yang harusnya bisa terjadi. Ya tentu terlepas dari kemenangan Pendekar ya, ini jadi sesuatu yang tentu harus dievaluasi bagi Alvaro. Bagaimana finishing masih menjadi masalah sebenarnya di pertandingan ini bagi Pendekar meskipun mereka mencetak 5 gol. Ya. Oh, pasti akan mendapatkan card ini. Karena sudah menjadi jalur yang terbuka sepertinya ya. Clear path ya. Kita lihat. Ya sudah terlepas sebenarnya tadi dari penjagaan Bagus dan juga Obay, dan Obay tadi terpaksa melanggar Fandi. Ya. Betul. Dan ini cukup jauh dengan waktu hanya sekitar 8 detik lagi. Ya, Ya, benar, kartu kuning, Obay betul. mendapatkan kartu kuning. Pemain itu asal Pandeglang yang menjalani musim pertama di Unggul. Sudah clear path tadi ya. Sudah jalur terbuka untuk pemain masuk ke jantung pertahanan lawan. Tangkap dengan mudah kali ini. Ya, pertandingan selesai kita lihat dan gol-gol yang terjadi, gol-gol yang sangat menghibur. Kita lihat bagaimana Pendekar United unggul atas Unggul FC ya. Dengan permainan yang begitu luar biasa. Ya, masih sedikit membahas tadi dengan apa yang terjadi tadi Ricardinho. Tapi yang pasti ini adalah sebuah hal yang sangat menghibur bagi kita semua dan saya harapkan juga Anda tetap bersama dengan kami di MNC TV karena setelah ini juga akan ada pertandingan yang tidak kalah menarik yang tentunya nanti akan tersaji untuk Anda. Unggul 2, Pendekar United 5. Kami akan segera kembali untuk Anda.